santet, sihir, ilmu hitam, ataupun guna-guna akan langsung hancur seketika jika Anda menanam 7 tanaman ini di pekarangan rumah Anda. Karena tanaman ini memiliki energi yang sangat kuat sebagai penghancur santet ataupun ilmu hitam. Apa saja ke-7 tanaman ini? Apakah salah satunya Anda tanam di pekarangan rumah? Di sini saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan mengupas 7 tanaman yang bisa sebagai penghancur sihir, santet, ilmu hitam, ataupun guna-guna jika Anda menanamnya di pekarangan rumah Anda. Di sini saya akan jelaskan satu persatu, dan apakah ada salah satu tanaman ini yang kebetulan Anda tanam di pekarangan rumah Anda. Karena energi alami dari tanaman itu bisa untuk menangkal santet, sihir, ataupun guna-guna masuk ke rumah Anda. Dan sebelum saya jelaskan ke-7 tanaman ini, terlebih dahulu bagi kawanku semuanya yang kebetulan singgah di channel ini dan belum subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi, silakan terlebih dahulu klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk saya jelaskan ke-7 tanaman ini. Untuk tanaman yang pertama yang bisa menjadi penangkal santet, sihir, ataupun guna-guna yang akan menghancurkannya, yaitu Anda ketika menanam pohon sirih. Pohon sirih itu sudah dikenal banyak orang sebagai media spiritual. Dan tanaman sirih ini, daunnya itu sering digunakan oleh seseorang untuk ritual tertentu. Tidak lain tidak bukan disebabkan karena kandungan energi yang ada di dalam daun sirih itu bisa untuk menetralisir energi negatif. Sehingga ketika Anda menanamnya di pekarangan rumah Anda, pohon sirih, secara otomatis sihir, santet, guna-guna itu tidak akan pernah masuk ke rumah Anda, akan langsung hancur, atau bahasa gampangnya adalah akan langsung netral, tidak akan pernah sampai ke rumah Anda. Bersyukurlah ketika Anda menanam pohon sirih ini di pekarangan rumah Anda. Usahakan dirawat, jangan sampai Anda mencabutnya, karena bisa saja itu berkhasiat ketika ada seseorang yang menggunakan kemampuan sihirnya untuk melukai keluarga Anda secara gaib. Itu adalah tanaman yang pertama, yaitu pohon sirih. Lalu tanaman yang kedua, yang energinya bisa menghancurkan sihir, guna-guna, santet masuk ke rumah Anda, yang harus Anda tanam, yang harus ada di pekarangan rumah Anda adalah pohon kelor. Pohon kelor itu sudah dikenal banyak orang sebagai media yang salah satunya bisa untuk mengobati seseorang yang terkena gangguan jin.
bisa untuk menetralkan energi itu. Jadi kandungan energi positif yang ada di dalam daun kelor ini akan menetralisir energi negatif, baik itu dari seseorang, gangguan jin, setan, makhluk halus yang lainnya. Jadi secara otomatis itu akan membuat ilmu hitam apapun tidak akan pernah sampai ke rumah Anda ketika Anda menanam daun kelor ini. Dan daun kelor ini juga bisa dikonsumsi. Biasanya untuk kalangan spiritual ataupun supernatural itu digunakan untuk pembersihan badan dari energi-energi negatif. Begitu juga ketika Anda ingin membersihkan barang ataupun benda apapun rumah Anda dari gangguan negatif, Anda cukup meletakkan daun kelor yang sudah dicampur dengan air, Anda percikan, itu bisa netral. Syukur-syukur Anda menanamnya di pekarangan rumah Anda, karena dia akan berkhasiat untuk penangkal santet. Itu adalah tanaman yang kedua yang berkhasiat untuk menangkal sihir. Lalu tanaman yang ketiga yang harus ada di pekarangan rumah Anda, karena pohon ini sangat benar-benar berkhasiat, yaitu pohon bidara. Tidak ada satupun jin, demit yang tinggal ataupun mau mendekat di dekat pohon bidara ini. Karena dia bisa untuk mengusir energi negatif, mengusir setan. Jin, setan tidak suka dengan daun kelor. Dan Rasulullah sendiri pun mengajarkan bagaimana metode pengobatan bisa dengan menggunakan daun bidara. Jadi daun bidara itu tidak disukai oleh jin, setan, ataupun lembut yang lainnya. Sehingga ketika Anda melakukan pembersihan badan, pembersihan rumah, pemakaian rumah, itu bisa Anda lakukan. Karena apa? Efeknya ketika ada sihir santet guna-guna yang mencoba menerobos masuk ke rumah Anda, itu akan langsung netral dengan pohon bidara ini ataupun daun bidara ini. Anda bisa menanamnya di pekarangan rumah Anda, karena akan membuat netral energi sihir santet kuda-kuda yang mencoba masuk ke rumah Anda. Itu adalah tanaman yang ketiga yang berfungsi untuk menghancurkan sihir santet ataupun guna-guna seketika langsung di tempat. Itu tanaman yang ketiga. Lalu tanaman yang keempat yang bisa menjadi penangkal sihir santet ataupun guna-guna masuk ke rumah Anda, tidak lain tidak bukan yang sudah banyak orang mengenalnya, yaitu bambu kuning. Siapa orangnya yang tidak mengenal bambu kuning? Itu memang dipercayai energinya itu bisa menetralisir energi negatif. Biasanya seseorang yang akan memagari rumah ataupun warung tokonya itu akan menancapkan masing-masing setiap sudut pekarangan rumah dia itu dengan bambu kuning ini. Karena bisa sebagai pagaran yang efektif dari gangguan sihir, santet maupun guna-guna. Tidak akan pernah sampai ketika Anda melakukan cara ini, yaitu menanam pohon bambu kuning ini di pekarangan rumah Anda. Santet sihir tidak akan pernah bisa masuk, insya Allah. Lalu tanaman yang kelima yang ternyata bisa menghancurkan santet sihir guna-guna ilmu hitam masuk ke rumah Anda, yaitu bawang putih. Bawang putih itu memang sudah dikenal bisa untuk menetralisir gangguan-gangguan jin, energi negatif di dalam tubuh manusia. Dan dia juga berfungsi sebagai tanaman pagaran. Dia bisa untuk menetralisir segala macam sihir santet guna-guna yang masuk ke rumah Anda. Anda boleh menanamnya di pekarangan rumah Anda ataupun di dalam rumah pun ataupun Anda menanamnya di dalam rumah pun juga tidak jadi masalah. Yang penting terkena sinar matahari dan dia bisa hidup. Itu adalah kelima tanaman yang memang berfungsi berkhasiat sebagai tanaman penghancur santet sihir maupun guna-guna.
Ada lagi tanaman yang berfungsi sebagai penghancur sandat, sihir, ataupun guna-guna masuk ke rumah kita, yaitu pohon pandan. Bebas, Anda boleh menanamnya pohon pandan yang berduri maupun yang tidak berduri. Kalau di kampung-kampung itu jarang sekali orang menanam pohon pandan karena memang berduri, itu bisa digunakan sebagai tikar. Namun di sini Anda boleh menanam pohon pandan itu yang tidak berduri, yang tanaman hias saja. Anda boleh menanamnya di pekarangan rumah Anda karena dia bisa menetralisir energi negatif. Dari pengalaman saya pribadi, ketika saya berada di kampung, tidak ada satupun penampakan jin energi negatif yang berada di pohon pandan ataupun di dekat pohon pandan. Karena jin ataupun setan itu pasti akan takut dengan energi alami yang terkandung di dalam pandan tersebut. Itu adalah tanaman keenam yang bisa menghancurkan sandat. Lalu tanaman yang terakhir, yang ternyata tanaman ini tidak banyak orang yang menyadarinya, itu bisa berkhasiat sebagai penghancur sandat, sihir, ataupun guna-guna masuk ke rumah kita, yaitu pohon kempangi. Selain enak dikonsumsi sebagai lalapan ataupun sambal, namun ternyata wangi dari kemangi tersebut itu membuat energi negatif ataupun sihir setan itu enggan untuk mendekat. Sehingga Anda boleh menanamnya di pekarangan rumah Anda, bisa untuk dikonsumsi sekaligus di situ bisa untuk menghancurkan sandat, sihir maupun guna-guna masuk ke rumah Anda. Itu adalah ketujuh tanaman sebagai penangkal sihir, sandat maupun guna-guna yang Anda bisa menanamnya di rumah Anda. Di samping banyak sekali khasiat tertentu selain untuk penangkal sandat, itu juga bisa dikonsumsi. Ada beberapa tanaman yang bisa kita konsumsi. Itu adalah tanaman yang seharusnya ada di pekarangan rumah Anda. Sebagai antisipasi saja juga bisa jadi, karena kita tidak tahu. Orang ada yang tidak suka dan mengirimkan sandat, sihir, guna-guna ilmu hitam kepada diri kita sebagai antisipasi saja. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk sedulur Simo dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari keilmuan ini, silahkan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah, manfaat ilmunya dibatang untuk sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.